Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-11. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau arwah kutukan bernama Dagon berhasil memojokkan Naobito, Nanami, dan Maki. Tiga orang ini pun sampai terluka parah, tapi kondisi pertarungan mulai berubah saat Megumi ikut bergabung. Para penyihir Jujutsu di sini berupaya kabur dari wilayah milik Dagon dengan menggunakan lubang keluar buatan Megumi. Sayangnya rencana ini gagal karena Toji Zenin malah masuk ke wilayah Dagon melalui lubang buatan Megumi ini. Apakah yang bakal terjadi di sini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Boneka pembunuh. Toji Zenin sekarang bergabung dalam pertempuran melawan Dagon ini, sedangkan 4 orang di sini yaitu Megumi, Naobito, Maki, dan Nanami masih terkejut dan heran dengan seseorang yang malah menyusup masuk ke wilayah milik Dagon. Mereka belum tahu kalau yang menyusup itu Toji. Dalam kondisi hening sementara ini, Maki dikejutkan dengan pergerakan cepat dari Toji. Dirinya yang sebelumnya masih melayang di udara setelah masuk dari lubang buatan Megumi, sekarang tiba-tiba saja sudah berada di dekat Maki dan berupaya merebut nuncanku yang dipegang oleh Maki. Secara refleks Maki menahan senjatanya tersebut, tapi yang ada dirinya malah terlempar dan senjatanya berhasil direbut. Bisa dipastikan kalau Maki telah kalah dalam adu kekuatan fisik di sini. Ya kalau masalah kemampuan manusia super, Toji Zenin untuk sekarang levelnya masih jauh di atas Maki. Sebagai pemerjelas kondisi saat ini, dengan menyusupnya Toji ke wilayah Dagon menjadikan lubang yang sebelumnya dibuat oleh Megumi kini telah tertutup. Kesempatan untuk kabur bagi Megumi dan yang lain sudah hilang. Tapi 4 orang yang ada di sini bakal jadi saksi bisu dari kehebatan seorang Toji Zenin. Oh iya, di antara 4 orang ini hanya Naobito yang tahu betul kalau penyusup barusan itu adalah Toji. Naobito masih hafal betul dengan raut wajah milik Toji, dan dia sendiri juga sadar kalau Toji yang ada di hadapannya kali ini adalah mayat hidup saja. Itu terlihat dengan jelas dari aura kegelapan milik Toji yang bisa dirasakan oleh Naobito. Untuk sekarang situasi yang terjadi pada Toji ini sangat unik dan langka. Teknik pemanggilan arwah milik nenek Ogami memang bisa terus aktif sekalipun si nenek itu mati. Tapi itu bukan berarti selamanya bisa aktif. Teknik ini bakal berhenti kalau energi kutukan milik tubuh yang dirasuki roh Toji ini habis. Oh iya, mengingatkan saja kembali, tubuh yang digunakan sebagai wadah pemanggilan arwah Toji di sini adalah milik Niji. Dia adalah cucu dari nenek Ogami. Masalahnya sekarang, dari awal jiwa dari Niji nggak memiliki energi kutukan sama sekali. Ditambah lagi tubuh Toji sendiri juga nggak punya energi kutukan. Hal ini membuat batasan waktu penggunaan teknik kutukan nenek Ogami nggak berlaku. Itu karena kondisi yang nggak wajar serta menyimpang ini telah menyebabkan suatu ketidakberaturan. Hal ini membuat teknik pemanggilan arwah milik nenek Ogami bakal aktif selamanya. Jadi sekarang sampai tubuh Toji Zenin hancur, dia bakal terus bertarung layaknya boneka pembunuh. Dan sekedar kalian tahu, taring milik Toji akan selalu diarahkan pada yang terkuat. Alat terkutuk tingkat spesial. Pertempuran Toji dan Dagon akan segera dimulai di sini. Toji sudah memasang kuda-kuda untuk siap menyerang. Sedangkan Dagon terlihat masih bingung karena lawannya kali ini sama sekali nggak punya energi kutukan. Dia pun langsung menganggap kalau lawannya ini adalah penyihir Jujutsu yang sangatlah lemah. Dia pun meremehkannya. Dia hanya menggunakan satu Shikigami ikan terbangnya untuk menyerang Toji. Alhasil yang terjadi berikutnya itu Shikigami-nya yang barusan malah begitu mudah dihancurkan. Bahkan Dagon pun juga terkena serangan dari Toji yang menggunakan nuncankunya. Dia pun terhempas cukup jauh dan terluka akibat serangan dari Toji ini. Mengalami hal tak terduga seperti ini, secara refleks Dagon langsung mengeluarkan banyak ikan terbangnya kali ini. Dia pun masih kebingungan dengan kekuatan Toji yang gak masuk akal. Sekarang gerombolan ikan terbang pun mulai menyerang ke arah Toji. Dan kali ini pun Toji masih bisa begitu mudah menghancurkan sekawanan ikan terbang yang berusaha menyerangnya. Dia pun terlihat bisa berjalan di atas air dengan begitu mudah. Yang membuat Dagon lebih tercengang lagi adalah kecepatan pergerakan dari lawannya kali ini yang terus meningkat. Dagon yang merasa dirinya mulai terdesak sekarang memanggil 2 serangga air raksasa yang mana menurutnya Shikigami-nya kali ini berbeda dari yang dia panggil sebelumnya. 2 makhluk ini punya ketahanan dan kekuatan yang jauh lebih baik. 2 serangga ini pun sekarang berusaha menyerang Toji, tapi dapat dihindarinya dengan begitu mudah. Dan sekarang Toji yang berhasil menghindar mulai melaju mendekati Dagon untuk menyerangnya. Begitu luar biasanya sekali Toji ini dalam menggunakan nuncanku yang digenggamnya. Dia berhasil memukul dan menghempaskan Dagon begitu jauh. Perisai air yang berfungsi sebagai pelindung tubuh Dagon gak bisa menghentikan kedahsyatan serangan manusia tanpa energi kutukan satu ini.
Ada info menarik juga di sini. Nunchaku yang digunakan Toji ini adalah satu-satunya alat kutukan tingkat spesial yang dari awal nggak diberi kutukan. Ini murni suatu senjata biasa tanpa kutukan di dalamnya. Karena itulah penggunaannya bergantung pada kekuatan fisik si pemakainya. Dan bisa dilihat di sini kalau berada di tangan orang yang tepat, kekuatan Nunchaku ini begitu luar biasa. Kembali ke momen pertarungannya ya, Maki yang melihat langsung kejadian di mana Toji bisa melukai Dagon sampai separah itu bertanya pada Naobito mengenai seseorang yang bisa melakukan hal sehebat ini. Di sini Naobito memberitahunya kalau orang yang menghadapi Dagon itu adalah sosok yang harusnya sudah mati. Dia yang sekarang nggak lebih dari sekedar mayat hidup. Di sini Naobito nggak nyebutin kalau dia itu Toji. Di lain sisi, Nanami di sini terlihat meminta Megumi agar bisa bertahan lebih lama lagi. Kayaknya Megumi sudah kehabisan energi kutukan. Dia terlihat agak kelelahan di sini. Dan untuk situasi saat ini, 4 orang ini bertaruh pada keberhasilan Toji dalam menghabisi Dagon. Berikutnya yang terjadi secara mengejutkan, Toji menggosok kedua ujung Nunchaku-nya satu sama lain. Ternyata itu dilakukan untuk menajamkan kedua ujungnya yang tumpul. Ya bisa ditebak di sini maksud Toji itu apa? Dia menajamkannya agar bisa digunakan untuk menusuk Dagon. Sekarang baik Toji dan Dagon bersiap dengan kuda-kudanya lagi dan hendak bertarung kembali. Di sini Dagon hatinya mulai goyah. Dia masih berusaha meyakinkan dirinya mengenai fakta kalau dia mungkin bisa dikalahkan oleh seorang yang gak punya energi kutukan sama sekali. Tapi kemudian dia menemukan cara agar bisa keluar dari situasi yang memojokkannya ini. Dia bisa merasakan kalau kondisi Megumi mulai melemah. Dan kalau dia terus bisa menjebak semua lawannya di wilayahnya ini, dia memiliki keyakinan penuh kalau bisa menghabisi mereka semua. Karena itu Dagon sekarang berusaha mengulur waktu. Dia berusaha menjaga jarak dengan Toji dengan melompat terbang ke udara. Toji memang nggak bisa terbang, tapi Dagon lupa dengan keberadaan Naobito yang sebelumnya bisa menyerangnya saat berada di udara. Alhasil kali ini pun sama kejadiannya. Naobito sudah berada di belakang Dagon dan berpijak pada kepala serta tubuh milik Dagon. Naobito tak terlihat berupaya menyerang di sini. Dia lebih seperti berusaha mendorong Dagon agar jatuh ke tanah kembali. Toji yang melihat adanya kesempatan di sini melakukan sesuatu yang gak terduga. Nunchaku-nya disejajarkan mengarah ke langit dan terlihat menjadi seperti sebuah tongkat panjang, di mana dia menggunakannya untuk melontarkan tubuhnya sendiri ke tempat Dagon yang sedang melayang. Dan ya seperti yang bisa diduga, di momen ini juga Toji mampu menusuk Dagon menggunakan Nunchaku-nya. Serangannya ini mampu menembus sampai ke belakang kepala milik lawannya. Dagon tapi masih bisa bergerak di sini. Akhirnya Toji terus menghujamkan Nunchaku-nya pada Dagon berulang kali hingga melukainya begitu parah. Bersama dengan itu, tiba-tiba saja wilayah milik Dagon pun lenyap. Bisa dipastikan kalau Dagon sudah tumbang di sini. Nanami, Naobito, Maki, dan Megumi telah selamat dari kematian akibat diselamatkan oleh Toji di sini. Petaka terus berdatangan. Dagon memang sudah dikalahkan, tapi kesialan buat 4 penyihir Jujutsu yang ada di sini itu belum selesai. Dalam kondisi setelah melawan Dagon dengan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba saja Toji membawa Megumi dengan menyeret kerah bajunya. Di sini Megumi tampak terkejut dan dia merasa kalau pergerakan Toji ini jauh lebih cepat dari Sukuna. Di lain pihak untuk Maki, Nanami, dan Naobito kini menghadapi masalah yang berbeda. Jugo tiba-tiba saja sudah ada di tempat mereka bertiga ini. Terlihat dia sedang meratapi kematian Dagon yang merupakan kawannya sendiri. Berikutnya yang terjadi di sini itu Jugo secara berurutan menyentuh Nanami dan Maki. 2 orang ini langsung terbakar tubuhnya. Target berikutnya tinggal Naobito. Saat Jugo hendak menghampirinya, dia sudah menghindarinya dengan pergerakannya yang begitu cepat. Di momen ini juga akhirnya dijelaskan mengenai teknik kutukan Naobito yang bernama sihir proyeksi. Cara kerja teknik ini adalah membagi 1 detik menjadi 24 bingkai. Lebih mudahnya 24 bingkai itu adalah 24 gerakan. Jadi dalam 1 detik itu tanpa disadari oleh siapapun, Naobito sudah melakukan 24 gerakan yang terjadi begitu cepat. Jadi inilah alasan kenapa Naobito bisa terlihat bergerak sangat cepat. Itu bisa terjadi karena adanya ilusi optik dari sihir proyeksi miliknya ini. Selain itu, saat teknik kutukan ini diaktifkan, apapun yang disentuh oleh telapak tangan Naobito juga harus mengikuti aturan 1 detik 24 bingkai ini. Jika tidak, benda atau orang yang disentuhnya bakal terjebak dalam suatu bingkai dan tidak bisa bergerak. Inilah penjelasan saat Dagon terjebak dalam bingkai milik Naobito di awal-awal pertarungan mereka sebelumnya. Dagon di sini hanya dia mematung dalam bingkai karena dia nggak melakukan 24 gerakan dalam 1 detik sebagai syarat aktifnya sihir proyeksi milik Naobito. Oh ya, satu hal lagi, Naobito dikenal sebagai penyihir Jujutsu tercepat kedua setelah Gojo Satoru. Tapi itu adalah era di mana dia masih memiliki kedua tangannya. Sekarang kembali ke momen kejar-kejaran antara Jugo dan Naobito ya.
Terlihat di sini kalau Naobito berhasil menghindari Jogo, tapi tanpa dia sadari ternyata Jogo sudah memasang semacam 2 gunung api mini yang ditempelkannya dalam pilar bangunan di dekat Naobito berada. Seketika 2 gunung api mini ini langsung menyemburkan api mengarah tepat ke Naobito. Dia terkena telak dan seketika langsung tumbang. Jogo sudah berhasil menghabisi 3 lawannya dengan begitu instan. Dirinya tapi sekarang tiba-tiba dikejutkan dengan aura mengerikan milik Sukuna. Lebih tepatnya aura mengerikan itu berasal dari jari Sukuna yang dibawa oleh Nanako dan Mimiko. 15 jari pembawa petaka. Cerita sekarang berpindah ke tempat Nanako dan Mimiko yang berada di tempat Itadori yang sedang sekarat. Terlihat di sini Nanako memakankan 1 buah jari Sukuna pada Itadori. Bisa diperkirakan tindakan Nanako ini dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk membangunkan Sukuna yang ada dalam diri Itadori. Sementara itu Jogo yang menyadari ada jari Sukuna di suatu tempat sedang berlari mencari sumber aura jari tersebut. Dan ya, dia sekarang berhasil menemukan Nanako dan Mimiko yang sudah berhasil menyuapi Itadori dengan 1 jari milik Sukuna. Jogo berteriak menanyakan berapa banyak jari yang sudah mereka berikan di sini. Tapi 2 gadis ini menolak menjawabnya. Jogo pun memutuskan untuk menghabisi keduanya. Nanako dengan sigap segera memeluk Mimiko sambil memegang handphonenya dan bersiap melakukan sesuatu. Tak diperlihatkan secara detail apa yang dilakukan Jogo pada kedua gadis ini, tapi di sini bisa dilihat kalau ada sesuatu yang sedang terbakar di lantai. Sesuatu yang sepertinya baru saja terkena serangan api milik Jogo. Dan sekarang Jogo pun berjalan menghampiri Itadori yang masih nggak sadarkan diri. Dia terlihat lega setelah melihat tanda Sukuna masih muncul dalam wajah Itadori. Terlihat di sini Jogo hendak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Tapi tiba-tiba saja cerita berpindah ke suatu kilas balik di mana ada sebuah obrolan antara Geto palsu dengan Jogo mengenai jari-jari Sukuna. Di sini Geto palsu menjelaskan pada Jogo kalau ada kemungkinan Itadori tidak kehilangan kendali tubuhnya atas Sukuna meskipun sudah memakan 20 jari sekalipun. Tapi itu bisa terjadi kalau dia memakan 1 jari per hari selama 20 hari. Terus ada kemungkinan lainnya juga di sini. Semisal Itadori memakan 10 jari sekaligus dalam satu waktu, meskipun cuma sementara, tubuhnya bisa diambil alih oleh Sukuna. Kilas balik telah selesai, kita kembali ke momen Jogo yang sekarang bersama Itadori yang sedang sekarat. Terlihat di sini dia mengeluarkan semacam lipatan yang ternyata di dalamnya berisi 10 buah jari milik Sukuna. Jogo di sini langsung saja tancap gas dengan menyuapi Itadori 10 jari tersebut satu persatu. Dengan begini sekarang Itadori sudah memakan 15 jari Sukuna secara keseluruhan. Di momen dirinya masih memegangi kepala Itadori setelah menyuapinya, tiba-tiba saja Nanako dan Mimiko muncul entah dari mana. Jogo cukup terkejut melihat 2 anak itu masih hidup, dan saat berfokus menatap ke arah 2 gadis tadi, pergelangan tangan kiri Jogo tiba-tiba saja sudah terpotong. Ternyata ini ulah dari Sukuna yang baru saja bangun. Di sini dirinya dengan tatapan dan auranya yang mengerikan bilang kalau mereka yang ada di sini punya waktu 1 detik untuk segera menyingkir dari hadapannya. Menanggapi hal ini, Jogo di sini langsung bergerak mundur menjaga jarak dari Sukuna. Dia kini berada di tempat yang sama dengan Nanako dan Mimiko, tempat yang jaraknya lumayan jauh dari Sukuna. Dirinya pun merasakan ketakutan yang begitu luar biasa dari aura milik Sukuna di sini. Dia merasa kalau aura Sukuna terasa berbeda dari Gojo Satoru. Aura Sukuna terasa begitu jahat. Rasa takut yang luar biasa juga dirasakan oleh Nanako dan Mimiko. Mereka sampai nggak bisa bergerak sedikit pun saking takutnya. Nafasnya pun sampai terengah-engah di sini. Berikutnya yang terjadi itu Sukuna merasa kalau 3 orang yang ada di depannya ini masih berdiri terlalu tegak. Secara refleks 3 orang ini tadi langsung merendahkan badannya. Ini terjadi karena respon mereka akan rasa takut yang begitu luar biasa dari Sukuna. Nanako dan Mimiko sampai bersujud di sini, sedangkan Jogo terlihat berlutut dengan salah satu kakinya saja. Secara mengejutkan, secuil bagian dari kepala Jogo tiba-tiba tertebas oleh serangan Sukuna. Dari bagian atas kepala Jogo terlihat mulai bercucuran darah di sini. Hal ini terjadi karena Sukuna nggak terima dengan sikap Jogo yang masih berlutut. Harusnya dia itu bersujud. Ngeri banget ya, baru bangun aja dia udah resek banget. Sampai sini dulu ya, kita lanjut lagi di video berikutnya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.